Oh, hati-hati dong. Jangan terburu-buru gitu. Pelan-pelan aja sayang. Sebelum lanjut ke dalam ceritanya, seperti biasa absen dulu di komentar ya. Dari daerah mana kamu berasal dan jam berapa kamu nonton video ini. Oke, kita langsung saja mulai ke cerita lengkapnya. Bu Erni adalah seorang janda kaya. Ia memiliki usaha pakaian dengan brand sendiri yang laris manis di Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Setiap bulan, omsetnya bisa menembus miliaran rupiah. Hidupnya mapan, mewah, dan serba ada. Suaminya memang sudah lama pergi bersama wanita lain, tapi bagi Bu Erni, itu bukan masalah. Ia tidak pernah merasa kesepian, justru merasa lebih bebas. Sejak menjanda, hidup Bu Erni penuh dengan kesenangan. Ia tidak menggantungkan diri pada satu pria saja. Lebih dari 3 pria silih berganti hadir dalam hari-harinya, sekadar untuk menemaninya bersenang-senang. Dan tempat favoritnya untuk melepas penat adalah karaoke. Setiap kali ia masuk ke room VIP karaoke, suasananya langsung berbeda. Ruangan itu selalu ia pesan yang paling mewah, dengan sofa empuk dan lampu warna-warni. Di atas meja, botol-botol minuman sudah berjejer. Bu Erni akan duduk santai, menunggu pria yang ia undang datang menemaninya. Begitu pria itu masuk, Bu Erni langsung menyambut dengan senyum. Akhirnya datang juga, aku sudah tidak sabar. Ayo duduk di sampingku, katanya sambil menepuk sofa. Pria itu terkadang masih canggung, tapi Bu Erni tahu cara mencairkan suasana. Ia menuangkan minuman ke gelas, lalu mengangkatnya. Kita bersulang dulu, biar suasananya lebih hidup. Setiap tegukan membuat wajahnya semakin berani. Ia mulai menyanyi, memilih lagu-lagu cinta yang penuh perasaan. Mikrofon di tangannya tidak hanya sekedar untuk bernyanyi, tapi juga alat untuk menarik perhatian. Kadang ia berdiri di depan layar, berjoget mengikuti irama. Kadang ia mendekat ke pria yang menemaninya, membuat jarak seakan tak berarti. Bagaimana? Suaraku lumayan kan? Tanyanya sambil menyodorkan mikrofon. Pria itu tertawa kecil. Suara kamu bukan hanya lumayan, tapi juga bikin susah konsentrasi. Bu Erni tersenyum puas. Itu baru jawaban yang aku suka dengar. Suasana di dalam room karaoke itu biasanya berubah cepat. Dari sekedar nyanyi bersama, menjadi tawa candaan yang penuh keberanian. Tangan Bu Erni kerap menyentuh bahu atau lengan pria di sebelahnya. Matanya menatap, seolah ingin menguji seberapa jauh pria itu bisa bertahan. Aku tidak suka ditemani orang yang kaku. Aku bayar untuk suasana menyenangkan, jadi buat aku senang malam ini. Dan setiap pria yang menemaninya tahu, bersama Bu Erni berarti harus siap dengan segala tawa candanya. Minuman yang terus mengalir membuat malam terasa lebih seru. Lagu demi lagu mereka nyanyikan. Kadang sambil tertawa keras, kadang sambil saling melempar pandangan penuh makna. Kalau begini, aku tidak merasa seperti janda yang kesepian kan? Ucap Bu Erni suatu kali sambil tertawa kecil. Pria di sampingnya hanya menghela napas, lalu berkata, kamu jauh lebih bersemangat daripada wanita seusiamu. Aku aja sampai kewalahan membuatnya. Bagi Bu Erni, itu adalah hiburan. Ia tidak peduli omongan orang luar yang mungkin mencibir gaya hidupnya. Baginya, ia sudah bekerja keras siang malam membangun bisnis. Jadi malam hari adalah waktunya untuk menikmati hidup dengan cara yang ia mau. Karaoke dengan pria-pria pilihannya, minuman yang membuat suasana makin seru, serta candaan yang ia lempar tanpa ragu, semua itu adalah caranya menegaskan bahwa dirinya masih berharga. Setiap kali lampu ruangan karaoke meredup dan suara musik memenuhi ruangan, Bu Erni merasa dirinya benar-benar hidup. Ia tidak lagi menjadi wanita yang pernah ditinggalkan. Ia adalah wanita bebas, kaya, dan mampu membuat pria manapun merasa terpesona hanya dengan senyumnya. Kalau hidup cuma sekali, kenapa tidak dinikmati? Katanya suatu malam sambil mengangkat gelasnya. Aku tidak mau lagi jadi wanita yang meratap. Aku lagi suka jadi wanita yang dirindukan.
Tidak cukup hanya menghabiskan malam di room karaoke kota, Bu Erni punya kebiasaan lain yang lebih berani. Ia sering mengajak pria pilihannya pergi jauh, ke sebuah villa sepi di pinggir kota. Baginya karaoke di sana jauh lebih bebas. Tidak ada mata yang mengintip, tidak ada telinga yang bisa menguping. Hanya ada musik, minuman, dan keinginannya sendiri. Kalau di sini, aku bisa lakukan apa saja tanpa ada yang ganggu, kata Bu Erni sambil menaruh beberapa botol minuman di meja villa yang sudah ia siapkan sejak siang. Pria yang dibawanya malam itu terlihat kikuk. Kita benar-benar berduaan di sini, Bu. Bu Erni tersenyum lalu meraih mikrofon. Sudah ku bilang, jangan panggil aku Bu. Panggil Erni. Aku tidak suka terdengar tua. Pria itu menurut, lalu ikut duduk di sampingnya. Musik keras segera memenuhi ruangan villa yang sudah dipasangi sound system. Bu Erni mulai bernyanyi. Suaranya mengalun sambil tubuhnya berjoget mengikuti irama. Sesekali, ia mendekat, menyodorkan mikrofon ke bibir pria itu, membuat wajahnya memerah. Ayo, jangan cuma diam. Nyanyi untuk aku. Atau kamu mau aku yang terus-terusan bercandain kamu begini? Katanya dengan hati-hati. Pria itu akhirnya menurut, meski suaranya bergetar. Bu Erni tertawa puas lalu menuangkan minuman ke gelas pria itu. Nah, begitu lebih menyenangkan. Di sini kita harus buat suasana seru bukan dingin. Setiap liburan ke villa selalu penuh dengan tawa canda. Bu Erni pandai memainkan perannya. Ia tahu bagaimana membuat pria di sampingnya tidak bisa tenang. Kadang ia menyandarkan kepalanya ke bahu pria itu, membuat siapapun yang menemaninya serasa terperangkap dalam permainannya. Jangan takut, aku hanya ingin ditemani. Aku tidak suka sendirian. Ucapnya pelan sambil menatap lurus ke mata pria itu. Pria itu hanya bisa menelan ludah, tidak berani menolak. Suasana villa semakin hidup ketika hujan turun di luar jendela. Lampu redup, musik tetap berputar, dan gelas demi gelas bergantian diangkat. Bu Erni semakin seru dengan tawanya, semakin berani dengan caranya bernyanyi. Aku suka begini. Bebas, dan tidak ada yang bisa melarangku. Katanya sambil mengangkat gelas tinggi-tinggi. Kalau kamu bisa bikin aku bahagia, aku bisa bikin kamu lupa waktu. Tidak ada pria yang bisa menolak Bu Erni. Mereka yang awalnya hanya berpikir menemani, akhirnya ikut larut dalam keseruan dengan Bu Erni. Semua tahu, janda kaya itu bukan sekedar mencari hiburan, tapi juga kesenangan setiap malam. Villa menjadi saksi betapa Bu Erni menolak hidup dalam kesunyian. Ia tidak lagi mau menjadi wanita yang ditinggalkan dan dianggap tidak menarik. Sekarang, ia yang memegang kendali, ia yang menentukan siapa yang boleh berada di sampingnya, dan ia yang mengatur bagaimana malam itu akan berjalan. Kadang di tengah tawa dan musik, Bu Erni tiba-tiba terdiam. Ia menatap kosong ke arah gelasnya, seolah mengingat masa lalunya. Lalu dengan suara rendah, ia berkata, "Dulu, aku pernah dibuat merasa tidak berharga. Suamiku tinggalkan aku demi wanita lain. Katanya aku sudah tidak menarik lagi." Lucu kan? Pria di depannya terdiam, tidak tahu harus merespon. Namun tak lama kemudian, Bu Erni kembali tersenyum. Tapi sekarang, aku bisa pilih pria mana saja yang mau bersamaku. Aku bisa ajak karaoke, ajak minum, bahkan ajak liburan ke villa seperti ini. Dan semuanya rela. Jadi, siapa yang sebenarnya tidak menarik? Kata-kata itu keluar dengan nada penuh kepuasan. Baginya, setiap tawa di villa, setiap lagu yang ia nyanyikan adalah cara untuk membalas luka lama. Ia bukan lagi wanita yang direndahkan. Ia adalah Bu Erni, janda kaya, bebas, dan bisa membuat siapapun yang menemaninya sulit melupakan malam bersamanya. Suatu hari Ibu Erni nongkrong di sebuah kafe. Siang itu, kafe cukup ramai. Tapi Bu Erni duduk sendirian di pojok ruangan. Gelas kopinya sudah dingin, tapi matanya sibuk mencari hiburan. Ia tak pernah betah berlama-lama hanya dengan kesepian. Dan saat pintu kafe terbuka, matanya langsung terpaku. Seorang pemuda masuk dengan langkah sederhana. Kaos polos, celana jeans, dan raut wajah bersih yang masih polos. Ia tidak membawa siapapun. Hanya memesan minuman murah, lalu duduk beberapa meja dari Bu Erni. Bu Erni menyunggingkan senyum tipis. Perjaka polos begini justru lebih seru. Dengan penuh perhitungan, Bu Erni berdiri dan berjalan mendekat.
Dek, maaf, toilet di kafe ini sebelah mana ya? Tanyanya dengan suara lembut. Alwi, pemuda itu menoleh singkat. Di ujung lorong, sebelah kiri, Bu. Oh, terima kasih. Aku titip tasku sebentar ya, jaga jangan sampai diambil orang. Kata Bu Erni sambil meletakkan tas mewahnya di mejanya Alwi tanpa menunggu jawaban. Alwi sempat menatap bingung, tapi mengangguk. Beberapa menit kemudian, Bu Erni kembali. Kali ini senyumnya lebih manis, gerakannya lebih pelan, seolah sengaja menunjukkan pesonanya. Makasih ya, kalau sampai hilang bisa berantakan hidupku, ucapnya sambil mendekatkan. Tidak apa-apa, Bu, jawab Alwi singkat tetap datar. Bu Erni terkekeh kecil. Biasanya lelaki langsung terpancing saat ia melemparkan senyum. Tapi yang satu ini sama sekali tidak bereaksi. Justru sikap dinginnya membuat Bu Erni makin tertarik. Namaku Erni, katanya sambil mengulurkan tangan. Kamu siapa? Alwi. Bu Erni mengulang pelan. Alwi. Nama yang enak diucapkan. Tangannya ia tarik pelan seolah enggan melepaskannya terlalu cepat. Alwi hanya mengangguk meneguk minumannya. Bu Erni lalu duduk di kursi depan Alwi tanpa diminta. Ia bersandar memainkan sedotan di gelas. Kamu sering ke sini? Tidak. Kebetulan lewat. Kalau aku sering, kadang sendiri, kadang ditemani. Ya, tergantung suasana. Alwi diam. Bu Erni mendesah pelan, pura-pura kecewa. Kamu dingin sekali, Alwi. Biasanya kalau aku ngobrol, laki-laki cepat cair. Tapi kamu, justru makin bikin penasaran. Alwi tetap dengan wajah datar. Saya biasa saja, Bu. Kata Bu, itu menampar telinga Bu Erni. Ia tidak suka dipanggil begitu, kata seolah menegaskan jarak usia mereka. Dengan cepat, ia mencondongkan tubuh, mendekat lalu berbisik. Jangan panggil aku, Bu. Panggil saja Erni. Rasanya lebih akrab. Alwi menoleh singkat, lalu mengalihkan pandangan. Bu Erni tersenyum lebar. Ada celah juga rupanya. Aku tanya serius Alwi. Mau temani aku karaoke malam ini? Alwi spontan menggeleng. Tidak, saya tidak bisa. Bu Erni pura-pura manyun. Kenapa? Aku cuma minta ditemani nyanyi, minum sedikit, tidak lebih. Jangan bilang kamu takut. Bukan soal takut, jawab Alwi singkat. Senyum Bu Erni makin manis. Ia menyandarkan tubuh ke meja, memainkan sedotan di gelas. Kalau aku bayar bagaimana? 2 kali lipat gaji pabrikmu. Aku tahu kamu kerja di pabrik kan? Alwi kaget. Kok kamu tahu? Aku bisa membaca, Alwi. Kamu tidak seperti lelaki yang biasanya duduk di kafe ini. Tapi justru itu yang membuatmu berbeda. Alwi terdiam. Jelas uang itu sangat besar baginya. Tapi ia tetap menahan diri. Kalaupun iya, hanya sekali. Jangan macam-macam. Bu Erni tertawa kecil. Sekali saja ya. Baiklah, tapi siapa tahu setelah sekali, kamu justru ketagihan. Alwi menarik napas panjang. Sekali saja. Deal, aku janji, kamu tidak akan menyesal. Dalam hati, Bu Erni puas. Ia berhasil menjebak perjaka polos yang tadi terlihat dingin. Esok harinya, tepat pukul 8 malam, Bu Erni sudah tiba lebih dulu di room karaoke yang ia sewa.
Ruangan itu dipenuhi lampu warna-warni yang berputar pelan, menciptakan suasana hangat. Di atas meja, deretan botol minuman sudah ia pesan, lengkap dengan camilan untuk menemani malam panjang. Ia duduk santai di sofa empuk, menunggu dengan senyum penuh harap. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Alwi masuk dengan langkah agak kikuk. "Maaf agak telat," ucapnya sambil menggaruk kepala. Bu Erni melirik tajam namun penuh senyum. "Tidak apa-apa, yang penting kamu datang. Sini, duduk dekat aku." Alwi ragu sejenak, lalu duduk di sebelahnya. Bu Erni segera menuangkan minuman ke gelas Alwi. "Kamu jangan kaku begitu, Alwi. Minum sedikit biar suasananya cair. Karaoke itu harus santai, jangan tegang." Alwi mengangguk, meneguk sedikit demi sedikit. Obrolan pun dimulai. Awalnya tentang pekerjaan Alwi di pabrik, lalu berlanjut ke cerita ringan. Tapi Bu Erni sengaja menambahkan bumbu candaan. Ia menatap lekat-lekat, mencondongkan tubuh lebih dekat, bahkan sesekali memuji Alwi. Kamu seru sekali kalau bicara. Santai saja, malam ini kita cuma mau bersenang-senang. Jangan bikin aku merasa seperti sedang wawancara kerja." Alwi tersenyum kaku, tapi sedikit demi sedikit wajahnya mulai terbuka. Ketika musik pertama diputar, Bu Erni langsung berdiri, memegang mic dan mulai bernyanyi dengan penuh ekspresi. Ia tidak hanya bernyanyi, tapi juga berjoget mengikuti irama. Tangannya melambai, membuat suasana semakin seru. "Cepat berdiri, nyanyi bareng aku," katanya sambil menarik lengan Alwi. Alwi awalnya menolak, namun akhirnya menyerah. Mereka pun ikut bernyanyi berduet. "Lihat, suara kamu lumayan juga," ucap Bu Erni setelah lagu usai. Alwi tersenyum. "Kamu yang jago bikin suasana jadi rame." Bu Erni menyipitkan mata, menatap penuh arti. "Kamu baru tahu ya, aku pandai bikin suasana jadi seru." Alwi tersenyum kecil. Kali ini ia tidak lagi kaku. Minuman mulai bekerja. Candaan Bu Erni semakin terasa, dan Alwi akhirnya ikut membalas. Mereka bernyanyi lagi. Kali ini lebih cair dengan tawa dan berjoget bersama. Beberapa jam berlalu tanpa terasa. Ketika mereka akhirnya duduk kembali di sofa, suasana benar-benar sudah cair. Tangan yang tadinya hanya bersentuhan ringan, kini mulai terasa nyaman untuk tidak ditarik lagi. "Lihat kan," bisik Bu Erni. "Aku bilang juga apa, sekali ikut aku karaoke, kamu pasti tidak akan menyesal." Alwi menatapnya sebentar, lalu mengalihkan pandangan. Aku akui, suasananya memang beda. Malam semakin larut. Saat Bu Erni sudah sedikit pusing, Alwi menawarkan untuk mengantarnya pulang. Mereka pun keluar dari karaoke, menembus udara malam yang lembab. Sampai di depan rumah besar Bu Erni, Alwi segera berpamitan. "Terima kasih, aku pulang dulu." Jangan buru-buru, masuk sebentar. Masak sudah seru langsung pergi begitu saja." Alwi ragu, tapi sudah malam. "Sebentar saja, aku cuma mau ngobrol." Akhirnya Alwi menurut. Mereka masuk ke ruang tamu, lalu duduk berhadapan dengan minuman baru. Obrolan mengalir, kali ini lebih pribadi. "Aku penasaran sama kamu, Alwi. Kamu beda, tidak gampang terbawa suasana. Itu yang bikin aku makin ingin tahu." Alwi hanya tersenyum tipis. "Aku orang biasa, tidak ada yang istimewa." "Justru itu, kamu polos, dan itu membuatmu menarik." Saat obrolan makin intens, suara gemuruh hujan tiba-tiba dengar. Hujan deras urun membasahi jalanan. Alwi melirik ke jendela. "Wah, deras sekali. Aku tidak bisa pulang begini." Bu Erni langsung menimpali. "Kalau begitu, menginap saja di sini. Rumahku luas, banyak kamar kosong. Tidak usah sungkan. Aku yang minta. Lagi pula, ini aman. Anggap saja kamu menolongku." Alwi mengangguk. "Baiklah, hanya malam ini." "Hanya malam ini? Kita lihat saja nanti," batinnya sambil menatap pemuda polos di depannya. Sejak pertemuan karaoke pertama itu,
hidup Alwi pelan-pelan berubah. Awalnya ia hanya berniat menolong, sekali menemani Bu Erni supaya tidak dianggap murahan. Tapi siapa sangka, justru setelah itu Bu Erni makin rajin menghubunginya. Hampir setiap minggu, ada saja pesan singkat masuk ke ponsel Alwi. "Wih, malam ini aku bosan, temani aku ya." Atau, "Aku pengen nyanyi, tapi nggak enak kalau sendirian. Kamu bisa datang?" Setiap kali pesan itu datang, Alwi selalu mencoba menolak. Tapi entah mengapa, akhirnya ia selalu luluh juga. Ajakan Bu Erni terlalu sulit ditepis. Apalagi kalau sudah bertemu, wanita itu selalu tahu cara membuat suasana jadi seru. Room karaoke jadi saksi bagaimana Bu Erni berubah menjadi hidup. Begitu musik diputar, ia tak segan mendekati Alwi. "Ayo duet, jangan cuma bengong. Nyanyiin aku dong." Awalnya Alwi kaku, tapi makin lama ia terbiasa. Apalagi setiap selesai karaoke, Bu Erni selalu menyelipkan uang ke saku celananya. "Anggap saja ini terima kasihku," katanya dengan tatapan penuh arti. Alwi tahu dirinya sedang masuk dalam permainan berbahaya. Namun siapa yang sanggup menolak? Malam-malam penuh cahaya lampu, gelas minuman yang tak pernah kosong, dan sosok janda kaya yang tahu betul bagaimana cara membuat seorang pemuda penasaran. Namun Bu Erni bukan tipe yang suka rutinitas. Baginya hidup harus selalu penuh variasi. Suatu malam di kafe, ia memandang Alwi sambil tersenyum penuh arti. "Wih, kita bosan nggak sih kalau terus-terusan karaoke di tempat itu?" "Maksudnya gimana, Bu?" "Gimana kalau kita coba suasana lain?" Bu Erni menyandarkan tubuhnya ke kursi. Bibirnya menyunggingkan senyum manis. "Villa di Bali, 3 hari 2 malam. Karaoke, minum, santai, semuanya aku yang urus." Alwi terdiam. Tawaran itu jelas di luar dugaan. Villa di Bali? Iya. Masa kita main di room sempit terus? Sesekali main di tempat mewah dong. Bu Erni mendekatkan wajahnya. Suaranya lebih pelan. "Kamu kan suka nyaman. Aku janji, di sana kamu bakal betah banget." Meskipun ragu, akhirnya Alwi luluh juga. Villa di Bali yang Bu Erni sewa bukan tempat biasa. Pemandangan laut lepas, kolam renang pribadi, dan ruang karaoke lengkap dengan sound system mahal sudah menunggu. Malam pertama, Bu Erni langsung membuka botol minuman dan mengajak Alwi bernyanyi. "Wih, malam ini kita anggap dunia cuma milik berdua, setuju?" katanya sambil mengangkat gelas. Alwi tersenyum kaku, pagi perlahan larut. Musik mengalun, suara Bu Erni bernyanyi sambil berjoget mengikuti irama. "Nyanyiin aku dong, anggap aku pacarmu." Alwi terdiam sesaat, lalu akhirnya menuruti. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar membalas tatapan Bu Erni tanpa ragu. Malam kedua, hujan deras mengguyur Bali. Angin kencang membuat udara dingin. Bu Erni duduk santai di sofa, sambil menyalakan TV besar di ruang tengah. "Wih, kita nonton film aja yuk, biar nggak bosan." "Film apa?" tanya Alwi sambil mengeringkan rambutnya yang basah. "Film Jepang," jawab Bu Erni singkat tapi penuh makna. Alwi kaget. "Film Jepang? Maksudnya?" Sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, Bu Erni sudah menepuk soba di sebelahnya. "Udah, sini. Jangan pura-pura nggak ngerti. Nonton bareng aku." Bu Erni melirik, tersenyum. "Kenapa kaku banget? Santai aja, Wi." Alwi terdiam, tapi matanya tak bisa lepas dari layar. "Hangat ya kalau di dekatmu?" bisiknya pelan. 3 hari 2 malam itu jadi pengalaman yang sulit dilupakan. Awalnya Alwi hanya sekali menemani, tapi setelah Bali, semuanya berubah. Kini ia sadar, ada sesuatu pada Bu Erni yang membuatnya tertarik. Bukan hanya uang, bukan hanya fasilitas, tapi perasaan yang tumbuh diam-diam, bercampur dengan keseruan yang sulit ia lewatkan. Sepulang dari Bali, hubungan Bu Erni dan Alwi sudah tidak sama lagi. Kalau dulu hanya sebatas teman karaoke, kini mereka hampir tidak bisa lepas satu sama lain. Setiap pagi, pesan singkat dari Bu Erni selalu masuk ke ponsel Alwi. "Pagi Wi, jangan lupa sarapan. Malam ini kita ketemu lagi ya." Alwi hanya bisa tersenyum membaca pesan itu. Meski awalnya ia berniat menjaga jarak, semakin hari ia malah semakin hanyut.
Bu Eni selalu tahu cara membuatnya candu, baik lewat perhatian, uang saku, dan keseruan yang selalu Ibu Erni suguhkan. Mereka jadi pasangan yang hampir setiap hari bersama. Kafe, karaoke, bahkan sekedar jalan-jalan malam di pusat kota selalu jadi rutinitas baru mereka. Alwi, yang dulu hanyalah karyawan pabrik dengan hidup sederhana, kini terbiasa menikmati dunia bersama seorang janda kaya yang tak pernah kehabisan cara untuk membuatnya betah. Namun, kebahagiaan itu ternyata tidak bertahan lama. Suatu sore, saat Bu Erni sedang duduk di ruang tamu rumahnya, terdengar bel pintu berbunyi. Ketika pintu dibuka, wajah yang sudah lama tak ia lihat berdiri di sana. Mantan suaminya, lelaki yang dulu tega meninggalkannya demi perempuan lain, kini muncul dengan wajah lusuh dan mata penuh penyesalan. "Erni," suaranya pelan tapi penuh beban. "Aku minta maaf. Hidupku hancur setelah aku meninggalkanmu. Wanita itu sudah pergi meninggalkanku. Aku sadar, aku salah besar. Aku ingin kita kembali seperti dulu." Bu Erni menyenyum tipis, tatapannya penuh sinis sekaligus puas. "Jadi sekarang kamu datang setelah hidupmu berantakan. Setelah kamu buang aku seperti sampah. Dan sekarang kamu minta aku balikan?" Lucu sekali. Pria itu menunduk, suaranya bergetar. "Aku serius, Erni. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku tahu kamu masih sendiri kan. Kita bisa mulai lagi." Bu Erni menyilangkan tangan lalu mendekat. Ia menatap tajam dengan senyum yang membuat pria itu makin tak berdaya. "Kamu salah besar. Aku memang sendiri, tapi aku tidak kesepian. Aku sudah punya seseorang. Bahkan sebentar lagi aku akan menikah dengannya." Mantan suaminya langsung terbelalak. "Apa? Menikah? Dengan siapa?" "Dengan Alwi, seorang pria muda, jauh lebih segar darimu. Dan yang pasti, dia membuatku jauh lebih bahagia daripada saat bersamamu dulu." Alwi yang kebetulan datang sore itu langsung terdiam. Ia sama sekali tak menduga Bu Eni akan mengucapkan hal sebesar itu. Pernikahan, padahal selama ini mereka belum pernah benar-benar membicarakannya. "Bu," Alwi berbisik pelan, nyaris tidak percaya dengan apa yang baru ia dengar. Bu Erni menoleh lalu tersenyum kepadanya. "Tenang saja, Wi. Aku serius denganmu, bukan main-main." Mantan suami Bu Erni langsung menegang, wajahnya merah pada menahan sakit hati. Baginya ini pukulan telak. Perempuan yang dulu ia remehkan bukan hanya lebih sukses, tapi juga menggandeng pria muda yang jelas jauh lebih menarik darinya. "Apa kamu gak gila, Erni? Kamu meninggalkanku hanya untuk menikah dengan anak ingusan seperti dia." Suaranya meninggi, penuh emosi. Bu Eni justru tertawa pelan, suaranya penuh sindiran. "Bukan aku yang meninggalkanmu dulu, tapi kamu yang meninggalkanku dulu. Dan sekarang lihatlah, aku hidup lebih baik, lebih bahagia, dan ya, aku memilih pria muda karena aku suka sesuatu yang segar. Kamu sudah basi." Alwi masih berdiri kaku, hatinya campur aduk. Ia merasa terhormat sekaligus kaget. Ia tidak pernah membayangkan dirinya akan sampai pada titik ini. Dipilih oleh Bu Erni untuk jadi pasangan hidupnya, bahkan diumumkan di depan mantan suami yang dulu pernah menyakiti wanita itu. Dan di ruang tamu itu, Bu Erni memandang Alwi dan tersenyum. "Kamu kaget ya, Wi? Santai saja, aku memang serius. Aku ingin kamu jadi yang terakhir untukku." Alwi menelan ludah. Kepalanya dipenuhi bayangan. Hubungan ini ternyata jauh lebih dalam daripada sekedar permainan. Bu Erni benar-benar ingin menjadikannya bagian dari hidupnya. Dan Alwi sadar, ia sudah terlalu jauh untuk mundur. "Wi, kamu kira aku cuma main-main selama ini? Aku sudah terlalu nyaman sama kamu. Aku gak mau lagi hanya jadi teman karaoke atau teman minum. Aku mau kamu lebih dari itu. Aku mau kamu jadi milikku, seutuhnya." Kalimat itu membuat dada Alwi berdegup keras. Antara terbuai dan ketakutan, pikirannya campur aduk. Ia memang sudah jatuh hati pada Bu Erni. Tapi menikah, itu sama sekali di luar dugaannya. "Bu, aku sayang sama ibu. Tapi orang tuaku, mereka pasti keberatan. Aku masih muda. Ibu sudah..." Alwi ragu melanjutkan, takut menyakiti hati Bu Erni. Namun Bu Erni langsung menatapnya tajam. Senyum masih mengembang. "Sudah janda? Sudah lebih tua? Itu masalah buatmu?" Alwi terdiam. Di satu sisi memang itu masalah besar bagi keluarganya. Di sisi lain,
Kehadiran Bu Erni sudah seperti candu. Ia tak sanggup melepaskan diri. Drama pun benar-benar terjadi. Saat Alwi mencoba membicarakan niatnya kepada orang tua, rumah jadi panas. Ayahnya marah, ibunya menangis. Bagaimana mungkin anak laki-laki mereka menikah dengan seorang janda yang usianya jauh lebih tua? Alwi, kamu pasti punya masa depan panjang. Jangan habiskan hidupmu dengan pilihan gegabah, bentak ayahnya. Namun Alwi bertahan. Setiap kali ia hampir goyah, Bu Erni selalu hadir dengan rayuan dan pelukan yang membuatnya kembali yakin. Wanita itu tahu persis cara mengikat hati pria muda. Wi, kalau kamu berani melawan dunia demi aku akan pastikan hidupmu penuh cinta, penuh kejutan, dan penuh kebahagiaan. Kata-kata itu menancap kuat di benak Alwi. Ia pun akhirnya berani menghadapi keluarganya dengan teguh. Butuh waktu, butuh air mata, butuh pertengkaran panjang. Tapi pada akhirnya, orang tua Alwi luluh juga melihat keseriusan anaknya. Restu pun diberikan, meski dengan berat hati. Hari pernikahan itu pun tiba. Bu Erni tampil menawan dengan gaun putih yang elegan. Tubuhnya yang terawat membuat banyak tamu berdecak kagum. Di sampingnya, Alwi berdiri gagah, meski jelas usianya jauh lebih muda. Tatapan iri dan bisik-bisik tamu tak bisa dihindarin. Namun Bu Erni justru menikmati semuanya. Senyumnya seolah berkata, "Lihatlah aku sekarang." Dan entah kebetulan atau memang takdir, mantan suaminya hadir dari kejauhan, hanya sekedar melihat. Wajahnya pucat, matanya merah penuh penyesalan. Ia tak pernah membayangkan perempuan yang dulu dianggap biasa kini berdiri megah sebagai pengusaha sukses dengan omset ratusan juta tiap minggu dan menikah dengan pria yang jauh lebih muda, lebih segar, lebih memesona. Bu Erni menoleh sekilas ke arah mantan suaminya, lalu tersenyum tipis penuh kemenangan. Tatapannya sinis seakan berkata, "Kamu pikir aku akan hancur tanpamu? Nyatanya, aku lebih bersinar. Dan lihatlah aku punya sesuatu yang tak pernah bisa kamu berikan lagi." Alwi meraih tangan Bu Erni erat, menatapnya dengan perasaan campur aduk, antara bangga, gugup, sekaligus mabuk kepayang. Di momen itu, ia tahu dirinya sudah resmi terikat. Tak ada jalan mundur lagi. Dan Bu Erni dengan segala pesonanya tersenyum penuh percaya diri. Ia berhasil membuktikan satu hal besar, bahwa perempuan yang dulu diremehkan, ditinggalkan, bahkan disakiti, kini justru berdiri di puncak kejayaan. Kaya, cantik, berkuasa, dan berhasil merebut hati seorang pria muda yang segar, yang tak hanya jadi pendamping hidup, tapi juga pembuktian nyata bahwa dirinya jauh lebih berharga daripada apa yang pernah dipikirkan mantan suaminya dulu. Kisah itu pun berakhir dengan tawa, sorak, dan pelukan. Namun di balik semua itu, ada satu pesan yang tak pernah pudar. Bahwa kadang kebahagiaan sejati bukan datang dari mereka yang seumuran, tapi dari mereka yang berani memberi keberanian baru dalam hidup. Dan Bu Erni berhasil mendapatkan itu.